Selamat sahabat semua, Shalom sahabat. Selamat sahabat, selamat sahabat. Sama-sama. Selamat sahabat semua. Sama sahabat.
Selamat datang buat teman-teman. Shalom sahabat. Pada malam ini, sebelum kita memulaikan pelajaran sekolah sahabat ini, perkenalkan, mungkin semua partisipan pada malam ini bertanya-tanya, siapakah yang pembawa materi pada malam ini? Tentu kata pepatah bilang kalau di dalam dunia pendidikan itu tidak dikenal, tidak disayang. Benar kan? Oke. Nama saya Raymond Gosal. Saya berasal dari Jemaat Mispa Sorong Daerah Misi Papua Barat. Jabatan saya di PAGN adalah Wakil Koordinator Bidang Humas. Mungkin perkenalan singkat saja untuk pada malam ini. Pada malam ini perkenalan singkat dan pada malam ini pembahasan sekolah sahabat yang begitu menarik bagaimana kita akan mempelajari sepanjang sepekan. Sebelum kita mempelajari semua pelajaran sekolah sahabat selama satu pekan ini, mungkin ada kesaksian atau yang perlu kita doakan bersama-sama, atau yang mau bersaksi saya persilakan. Di waktu saya berikan adalah 1 menit. Dipersilakan. Baik, selamat sahabat umat Tuhan Yesus Kristus. Apakah kedengaran suaraku? Maaf, aku pakai kedengaran. Ya, aku gak kedengaran dari tadi. Mohon doanya untuk yang dapat dari BKKKT, mendoakan sahabat kita yaitu Kak Eri Kumandon di dalam kesehatannya, terus teman-teman kita yang lagi skripsi seperti Kak Fania juga, doakan Bang Huri yang lagi kuliah di Bali, kemudian Kak sama yang maaf ya, berikutnya Kak Adeline dan Kak Fania yang lagi ayahnya Kak Adeline dan Kak Fania yang lagi sakit tumor ganas, tolong didoakan juga. Sama Pastor Ivan Faisal dan Faida Adimin yang lagi kurang sehat. Pastor semua dua-duanya. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Yoram yang sudah membawakan usulan doa. Mungkin masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita berdoa bersama-sama ya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, di malam ini, kami seluruh pemuda-pemuda seluruh Nusantara, termasuk para undangan, kami bersatu hati, kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah pelajaran sekolah sahabat ini kami bisa mengerti, pahami maksud Tuhan. Berkati kesaksian tadi, Tuhan mendengar segala kesaksian tadi, Tuhan jawab sesuai kasih karunia-Mu ya Allah. Berkati kami sepanjang malam ini, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oke, pada malam ini pembahasan sekolah sahabat yang berjudul mengenai bagaimana mengasihi Tuhan Allahmu, bagaimana kita manusia mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mencintai Tuhan, dan seterusnya. Bagaimana kita takut akan Allah. Oke. Ayat
pada malam ini ayat inti yang terdapat dalam kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pada malam ini, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan seluruh hati, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara itu? Kita harus mengasihi. Cara mengasihi Tuhan adalah kita ikut perintah Tuhan. Contoh, setiap kegiatan kerohanian, baik dalam sabat siang, sabat sore, dan perkumpulan kerohanian, kita harus mengikuti. Itu cara kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Atau adalah bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita. Tuhan hanya meminta satu, adalah mengasihi Dia. Oke, kita pindah di yang berikutnya, slide berikut. Oke. Pada malam ini dalam Ulangan 6 ayat 4 mengatakan Tuhan diperkenalkan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dia yang meminta kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati. Allah hanya meminta satu kepada kita. Adalah mengasihi Dia. Allah hanya minta satu. Dia tidak meminta harta kita. Dia tidak meminta berapa mobil kita, jabatan kita, pendidikan kita, tidak. Tuhan hanya meminta satu kepada kita, mengasihi. Dan malam ini kita akan membahas bagaimana siapa yang harus mengasihi Tuhan. Yang berikutnya, mengasihi dan takut akan Tuhan. Yang berikutnya, mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Dan berikutnya, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Berikutnya, bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Siapa yang harus mengasihi Tuhan? Oke, yang slide berikut. Nah, dalam Ulangan 6 ayat 1 mengatakan, Ulangan 6 ayat 1 mengatakan, yakni inilah perintah. Perintah itu harus diikuti. Kalau macam di dalam dunia pendidikan, peraturan sekolah. Kalau di dalam universitas, peraturan kampus haruslah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Tapi Tuhan memberikan aturan. Dalam Ulangan 6 ayat 1 mengatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu oleh perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan ke negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Oke, kita terus ya. Peraturan Allah yang dimaksudkan untuk disampaikan dari generasi ke generasi, itu dalam Ulangan 6 ayat 2. Oke. Tujuan dari peraturan yang Tuhan berikan kepada manusia, tujuannya supaya manusia itu taat. Bagaimana peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita
Peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tujuannya hanya satu, supaya manusia itu taat. Kalau kita menaati perintah Tuhan, perintah Allah, kita akan mendapatkan berkat. Oke. Dalam Ulangan 6 ayat 3 mengatakan, Allah ingin memelihara juga supaya baik keadaanmu. Yang saya mau garis besar sini, supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaan, supaya hidup kita lebih terarah. Supaya hidup kita lebih terarah. Supaya hidup kita lebih terarah, bagaimana Allah menginginkan akan hal itu. Oke, dalam Ulangan 6 ayat 5 mengatakan, Allah ingin kita memelihara juga supaya baik keadaanmu. Perintah pertama yang Tuhan ingin kita pegang adalah untuk sepenuhnya mengasihi Dia di atas orang atau beda apapun. Oke. Ini adalah perintah pribadi yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Yang saya mau garis bawahi sini, inilah adalah perintah yang setiap orang harus menaatinya, Bagaimana kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati. Mungkin kalau manusia mengasihi, mungkin kalau di antara sesama manusia itu hanya setengah-setengah. Tapi kalau Allah mengasihi kita dengan segenap hati, Allah memberikan peraturan kepada kita. Kita harus juga mengasihi Allah supaya kita akan dapat berkat. Oke, slide berikutnya. Bagaimana supaya kita mengasihi dan takut akan Tuhan? Bagaimana supaya kita mengasihi dan takut akan Tuhan? Tuhan meminta kita untuk takut akan Dia. Ingat kita semua. Tuhan meminta kepada kita untuk mengasihi Dia. Mengasihi Dia dan takut akan Allah. Takut akan Allah. Sekarang, pengertian takut. Bukan kita takut supaya kita tidak masuk surga. Bukan begitu. Takut artinya, dalam konteksnya itu adalah supaya kita takut artinya bagaimana kita supaya kita menuruti akan firman Allah. Supaya hidup kita lebih terarah. Supaya hidup kita lebih dekat kepada Allah. Oke? Dalam bagaimana di sini ada dia punya langkah-langkah. Kita baca dulu ya. Dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, Paulus menjelaskan bagaimana takut akan Tuhan menuntut kita untuk mengasihi oleh kasih karunia-Nya. Ingat,
kita semua. Bagaimana supaya kita mengasihi akan Allah. Bagaimana supaya kita mengasihi akan Allah. Kita mengasihi akan Allah. Oke. Lihat ya. Kita mengasihi dan takut akan Allah pada waktunya akan sama untuk segala sesuatu yang telah kita lakukan di dalam Kristus. Artinya, itu kita menaati segala perintah Allah. Kita menaati segala perintah Allah dengan segenap hati. Kalau kita sudah menaati perintah Allah, berkat akan dilimpahkan kepada kita. Berkat akan dilimpahkan kepada kita. Berkat akan dilimpahkan kepada kita, teman-teman. Kalau berkat dilimpahkan kepada kita, Tuhan memberikan satu nasihat kepada kita. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, banyak berkat Tuhan akan kita dapat. Banyak berkat tersendiri yang Tuhan akan siapkan kepada kita. Oke. Bagaimana supaya kita menuruti akan firman Tuhan adalah dengan berkomunikasi dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana hidup kita lebih dekat dengan Allah. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Sekarang, kita lihat ya. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Atau kita boleh sini, mengapa kita mengasihi Allah? Mengapa kita harus mengasihi Allah? Adalah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi kita bagaimana? Allah itu adalah sumber kehidupan untuk kita supaya kita lebih dekat dengan Allah. Teman-teman, semua partisipan pada malam ini, motivasi Allah mengingatkan kepada kita untuk kita harus mengasihi Allah. Kita harus lebih dekat dengan Allah. Kita harus lebih dekat dengan Allah karena berkat Allah itu akan terasa indah, kita akan terima. Akan terasa indah dan supaya kita lebih mengasihi Allah, kita mengasihi Allah. Berapa di antara yang secara pribadi melakukan doa penyerahan, berkomunikasi dengan Allah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan pada malam ini, kita akan mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh Saudari Saras dari PAG Palembang. Dipersilakan. Baik, shalom sama sahabat bagi kita semuanya. Pada saat ini saya akan membacakan puisi yang berkaitan dengan pelajaran kita pada sahabat hari ini.
Baik, pada sahabat hari ini puisi kita adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Allah kasihi kita totalitas, cintai kita apa adanya. Bukan karena kehebatan kita atau kelebihan kita, Allah sungguh kasihi kita. Dia ajak kita untuk kasih Allah totalitas. Tradisi Yahudi sama, artinya mendengar atau menuruti. Muncul berulang-ulang di buku ulangan dan perjanjian lama. Inilah perintah Syama yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita turuti. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Digemakan berulang-ulang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Keduanya tak terpisahkan, saling melengkapi, saling menguatkan. Alkitab adalah dasar iman kita. Musa kembali ingatkan bangsa Israel sejarah mereka dan berikan arahan dan perintah agar mereka dapat masuk tanah perjanjian sebagai bagian dari perjanjian dengan Allah. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan untuk dilakukan di negeri yang disiapkan Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Kasih pada Allah jauh dari segala sesuatu, karena Dia fondasi, dasar dari segala kehidupan. Allahmu, hatimu, jiwamu, kekuatanmu, katamu adalah tunggal. Tunjukkan individu atau setiap orang, tak hanya Israel. Perintah Musa yang lain takut akan Allah. Takut akan Allah diliputi rasa kagum dan hormat, karena otoritas, kekuasaan, kebenaran yang dimiliki Allah. Yesus rela mati untuk keselamatan kita orang berdosa dan berikan kemerdekaan dari dosa. Takut dan kasih kepada Allah bagian kehidupan kita, seperti juga bangsa Israel. Kasih Allah ada sebelum penciptaan. Keselamatan manusia sudah direncanakan sebelum manusia berdosa. Allah begitu kasih dan rendahkan diri, rela mati di kayu salib untuk dosa manusia. Kebebasan memilih diberikan pada setiap individu, tetapi Allah tetap minta untuk mengasihinya dan tunjukkan kasih dengan penurutan. Kasih kepada Allah dan penurutan tak terpisahkan. Mengasihi Allah turut perintah-perintahnya, respon kita atas penebusan kita dari dosa. Salib Kristus, ilmu tertinggi dari semua ilmu di bumi. Salib Golgota, kisah hidup luar biasa di bumi ini. Salib Golgota, strategi terbaik disusun para pemikir ilahi. Tak ada strategi yang mengunggulinya. Allah putar balikkan rencana setan. Salib Golgota, bukti target tak mudah dicapai, tetapi itu tercapai. Salib Golgota, skenario terbaik di bumi. Skenario paling memukau, paling mengagumkan, dan tak pernah terpikirkan oleh manusia. Skenario dari oknum kealahan yang luar biasa. Layak kita berikan pujian yang terbaik kepada Yesus anak domba itu. Kristus yang agung dan pencipta datang rendahkan diri ke dunia ini, disalib untuk tebus kita berdosa. Kita pandang kemuliaannya dalam tahtanya, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Selamat malam, selamat sabat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Kita sudah dengarkan puisi yang sudah dibawakan oleh Saudari Sarah dari PAG Palembang. Kita lanjut.
Sebelum kita lanjut, mungkin ada tambahan. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Kalau di kampus itu setiap dari dosen mengajar itu harus di antara dua, kita mengerti akan pelajaran ini, kita mengerti akan pelajaran ini, atau bagaimana? Maksudnya supaya kita diskusi pada malam ini kita lebih dekat satu sama lain, supaya kita pada besok hari kita dapat memberikan masukan yang baik kepada semua anggota jemaat itu untuk diskusi pada malam ini. Oke, saya persilakan untuk partisipan pada malam ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Boleh pertanyaan? Ya, silakan. Ya, selamat sahabat bagi kita semuanya. Saya di sini saya lihat ada judul kita yaitu mengasihi Tuhan Allah kita, ya, mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi yang saya tanyakan di sini, yang pertama, maksudnya bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati, ya? Ya. Saya kadang tak bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati, katanya gitu, dan setiap jiwa. Itu pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengasihi Allah atau Tuhan yang tidak kelihatan sama sekali, yang kita tidak pernah bertemu sama sekali. Kalau saya tanya aja dulu moderator ini, atau siapa pembicara, atau siapa orang muda yang ada di sini, pernahkah kita bertemu dengan Allah, atau kita pernah bertemu dengan Tuhan? Biasanya kita mengasihi orang karena kita melihat mereka secara langsung dengan mata kita. Ini kita tidak pernah melihat, atau tidak pernah rasakan. Bagaimana kita mengasihi Allah atau Tuhan yang tidak kelihatan sama sekali? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Kita akan berdiskusi pada malam ini. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, saya minta saudara Edmund Situmorang untuk menjawab pertanyaan ini. Jangan-jangan ada yang lain yang mau menjawab. Nanti jadi saya seakan-akan ini lagi. Ada yang mau jawab yang lain mungkin dari pertanyaannya. Dari brother siapa tadi? Robert ya? Jonathan. Jonathan. Sorry, nggak kelihatan. Ada kata di dalam Ibrani, katanya itu adalah kelev. Kata kelev itu artinya anjing. Di antara dua orang yang masuk ke dalam tanah Kanaan, dari dua itu salah satunya adalah anjing. Maksudnya bukan anjing, namanya Kelev gitu loh, Kaleb. Kenapa nama dia Kelev? Kelev itu dari dua kata, dari kata kel dan lev. Lev itu hati, kel itu sepenuh. Kenapa kok sepenuh hati? Kata sepenuh sama hati digabungin artinya jadi anjing. Itu kan aneh gitu loh. Anda tahu anjing itu bagaimana? Anda pernah tendang anjing Anda? Ada yang pernah tendang anjing Anda? Kalau ditendang, terus anjing itu gimana?
Dia lari, nggak pernah deket-deket Anda lagi, benci, nggak mau lagi. Gimana kira-kira seekor anjing itu kalau ditendang sama tuannya? Hah? Gimana Yonatan? Lari. Berarti Nangis, nggak pernah punya anjing. Nggak pernah nangis punya lah. anjing. Biasanya anjing itu ditendang, dia keluar sedikit tapi balik lagi dijilat-jilat kaki tuannya. Caleb. Itu sepenuh hati. Ada orang-orang yang mengikut Tuhan hanya mencari berkat Tuhan, bukan pengen Tuhannya. Ada ya? Tuhan, berkati makanan saya pada hari ini. Amin. Tuhan, berikan saya pekerjaan. Tuhan, kenapa Tuhan nggak kasih saya ini? Saya sudah berdoa, berpuasa, Tuhan nggak kasih saya. Dia cari berkat Tuhan, bukan cari Tuhannya. Jadi kalau berkatnya nggak datang, dia salahin Tuhannya. Nggak sepenuh hati. Gitu. Sedangkan Caleb belum dikasih berkatnya, dia udah bilang, kita sanggup untuk menguasai negeri itu. Padahal bangsa itu memang orangnya besar-besar. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang dia kenal itu tahu, Tuhan bisa menuntun kita, kata Caleb. Apakah Anda mengenal Tuhan Anda sedemikian rupa sehingga Anda itu punya suatu kasih yang begitu dekat dengan dia gitu. Mengasihi dia itu bukan hanya sekedar, ada ya, kalau misalnya teman kita ya, mohon maaf, ada teman-teman kita kadang-kadang yang dekat kita kalau ada maunya doang, ya kan? Ada kan? Kita tahu persis gitu loh. Pas dia ada maunya baru dia, apa kabar? Aduh, lama nggak ketemu ini. Saya mau ini, mau jual buku dulu. Aduh, saya mau ini dulu. Tapi kalau hari-hari lain dia nggak akan pernah hubungin Anda. Gitu loh. Jadi, yang namanya sepenuh hati tidak demikian. Nah, itu sederhananya. Nah, nanti yang lain mungkin ada tambahan lain. Lalu yang kedua, tadi pertanyaan kedua apa? Saya jadi lupa. Pertanyaan keduanya apa? Yang pertanyaan kedua, kan kalau kita boleh singkatkan, pertanyaan kedua, kan kita tidak melihat Tuhan dengan kasat mata lah, dengan kasat mata. Dengan kasat mata. Bagaimana supaya kita yakin kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Seperti itu yang pertanyaannya. Ya, jadi kalau lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, saya taruh di kolom chat ya. Bisa lihat di kolom chat. Ini di kolom chat dibilang, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi secara sederhana, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Coba cari orang yang paling Anda paling sedikit Anda kasihi, nah itulah kasih Anda kepada Allah. Cari orang yang paling sedikit Anda rasa Anda kasih, nah sebesar itulah kasih Allah Anda kepada Allah. Makanya Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Karena kita nggak mungkin mengasihi Allah kalau kita masih dendam sama teman kita, dendam sama dulu mantan-mantan kita. Ada ya yang gitu ya? Nggak ya? Cuma saya doang kali. Tapi ya itu perlu juga dipikirkan. Ya, itu kira-kira. Terima kasih. Yang lain mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Masih ada lagi? Saya tunjuk aja ya. Dari pendeta Paulus untuk menjawab kedua pertanyaan ini. Ya, baik. Selamat malam teman-teman, selamat sahabat juga kepada Kak Raymond yang sudah jadi moderator. Terima kasih pemaparannya sangat baik. Mohon maaf saya belum bisa live video ini karena baru sampai. Jadi belum rapi-rapi lagi. Jadi kalau dibilang bagaimana cara mengasihi Tuhan Allahmu,
Ini nggak bisa saya jawab. Jujur saja nggak bisa jawab karena nggak ada tolak ukurnya. Seperti Bang Edmund bilang tadi, contoh yang anjing tadi. Itu jawaban kita semua tadi kan bersalahan. Salah semua. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa merasakan apa yang anjing itu rasakan. Jadi dalam arti apa maksudnya? Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, itu nggak bisa jadi ada tolak ukurnya. Karena memang kasih itu nggak terbatas. Nggak ada limitnya, nggak ada apa ya. Kalau seperti kemarin teman-teman lihat di grup, kami berlima fotoan, ada yang paling tinggi. Nah, ini ada standar ukurannya. Jadi itu ukurannya. Ya, Bang Edmund udah ketawa. Itu standar ukurannya ada. Tapi kalau yang mengenai kasih, bagaimana mengasihi Tuhan ini nggak ada standar ukurannya dan memang harus tulus dan nggak berkeputusan. Jadi kalau mau lihat bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, ya seperti kata Alkitab tadi, jikalau Yohanes 14 ayat berapa itu, jikalau kamu mengasihi aku, maka turutilah perintahku. Gimana caranya mengasihi? Ya turuti perintah. Tapi apakah ada limitnya? Nggak ada. Terus turuti perintah sampai kita dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga nanti. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Boleh diulangi? Yang kedua, pertanyaan kedua itu, bagaimana cara, maksudnya kan ini kita tidak melihat Allah dengan secara kasat mata. Bagaimana supaya kita yakin kita mengasihi Allah itu dengan sepenuh hati lah, dengan sepenuh hati. Justru itulah ujian iman kita. Saya tanya kembali, teman-teman lah secara umum lah di sini. Teman-teman percaya nggak ada hantu? Kalau di orang Batak dibilang Bigu Ganjang, atau di tempat kita dibilang kuntilanak, sunderbolong, pocong. Teman-teman percaya nggak ada itu? Boleh dijawab atau Saya mau belum diketik pernah dulu? lihat ya. Saya enggak tahu, Pastor. Belum pernah lihat soalnya. Walaupun kita semua belum pernah lihat, tetapi sudah tersave di mindset kita kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat yang gelap, atau kita pergi ke kuburan di tengah malam jalan, kita ketakutan. Bulu kuduk merinding. Atau di rumah, inilah di rumah kita, tiba-tiba mati lampu, gelap gulita, jelek. Mati lampu. Kita langsung merinding. Yang kita takutin di pikiran kita pertama apa? Setannya dulu kan? Hantu, dia, iblis. Sekarang kalau misalkan memang kita sudah otomatis terekam di mindset di pikiran kita, karena di telepon karena kita sering nonton TV kan ada film-film Indonesia kan paling laris dengan film-film hantu-hantu seperti itu. Kalau kita sering lihat seperti itu, nah tersave mindset di pikiran kita. Akhirnya yang kita ingat dan yang kita takuti selalu kalau mati lampu atau suasana gelap adalah hantu. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat? Sama, kita balikkan versi yang tadi. Dekatkan diri kita kepada Tuhan melalui Alkitab, firman-Nya, maka otomatis yang tersave di pikiran kita adalah siapa? Itu dia jawabannya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi untuk tambahannya? Boleh aku tambahin sedikit sebentar. Tadi mengenai itu. Jadi kan begini, seperti yang kita baca, mengasihi Allah dengan segenap hati adalah perintah yang paling utama. Nah, tetapi apa yang masuk sesungguhnya dari perintah tersebut? Sayangnya kita hidup di zaman di mana dari kata kasih hanyalah menuju pada perasaan. Nah, mengasihi seseorang disalahartikan menjadi merasakan yang baik tentang mereka. Namun merasakan yang baik tentang seseorang itu tidak sepenuhnya sama dengan arti mengasihi yang dimaksud dalam Alkitab. Karena arti mengasihi secara alkitabiah berhubungan erat dengan tindakan, dengan arti spesifik. Dari mengasihi Allah adalah melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu perintah-perintahnya dan kehendaknya. Nah, jadi Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tadi di Bandung, dan saya terpilih jadi ketua pemuda-pemudi Advent. Ada yang bilang hantu. Benar yang dikatakan Paulus. Banyak orang merasa ada yang mengganggu atau apa gitu. Jadi begini, mengasihi Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, yakni firman Allah, adalah dua
hal yang tidak terpisahkan. Yesus telah menatakannya dengan jelas sekali. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan firman-Nya. Dan orang yang tidak melakukan firman-Nya tidak mengasihi Dia. Jadi arti dari mengasihi Allah atau melakukan hukum yang utama bukanlah duduk dengan hati gembira di bangku gereja setiap Sabat pagi. Di hari Sabat ya maksudnya ya teman-teman. Arti sesungguhnya dari mengasihi Allah adalah berusahalah kamu pada waktu pagi melakukan apa yang berkenan kepadanya dan apa yang menenangkan hatinya, dan ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan setiap hari. Jadi teman-teman yang ada di sini, salah satu yang paling serius adalah gagasan bahwa Allah tidak peduli apakah kita mau melakukan perintah-perintahnya atau tidak, apakah kita mau melakukan kehendaknya atau tidak. Jadi namun sesungguhnya beriman itu artinya kita setia. Kita harus menjadi sesuatu jika kita mempunyai iman. Kita harus menjadi orang yang setia. Dan orang yang setia Oke, Saudara ingin Yoram. menyenangkan hati orang yang kepadanya ia setia. Oke, terima kasih Tuhan memberkati. Saudara Yoram. Oke, terima kasih atas tambahannya yang begitu baik untuk menambah iman kita lebih dekat dengan Allah. Oke, kita lanjut. Kalau kita mengasihi akan Allah, kita akan mengasihi akan Allah. Bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana cara kita? Kita lihat ya. Dalam Ulangan 5 ayat 10 mengatakan, mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang kedua, mereka yang kasih kepadanya dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Yang berikutnya, mengasihi dia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan berikutnya, haruslah kita mengasihi Tuhan Allah dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Mengasihi Tuhan dengan senantiasa dan hidup menurut yang ditunjukkan. Jadi, pada malam ini pelajaran sekolah Sabat, bagaimana ada 5 tahap bagaimana kita menunjukkan kasih-Nya. Kita sudah dengarkan. Kita harus berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kita harus mengasihi dengan segenap hati. Dan kita beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita pada hari Sabat siang, pada hari Sabat siang, tubuh kita di dalam ibadah, di dalam gereja, tapi pikiran kita di luar, tidak fokus dalam kegiatan kerohanian. Ingat, kita seringkali kita sebagai orang muda dan teman-teman lain, kita hari Sabat siang kita beribadah, tapi kita tidak fokus akan pembahasan firman Tuhan. Kita sering lihat HP, kita sering bermain, kita sering kalau orang Manado bilang bakar lotah. Kalau orang Manado bilang, artinya seringkali kita tidak dengan segenap hati mengasihi akan Allah. Oke, sampai sini ada tambahan atau pertanyaan? Saya minta pendeta di sini di sini ada pendeta Surya. Saya minta pendeta Surya ada untuk tambahkan pelajaran Sabat ini.
Oke, itu Pendeta Surya, dipersilakan. Ya, makasih. Singkat saja, saudara-saudara. Kita berfokus kepada judul pelajaran kita satu minggu ini, mengasihi Tuhan Allahmu. Kalau kita fokus kepada ayat intinya saja, kita sudah menemukan apa itu kesimpulan mengasihi Tuhan Allah. Yang pertama dikatakan mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati, ya, dengan segenap hati, kemudian dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Kalau kita ingin membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan kita ingin membuktikan bahwa kita serius dalam mengasihi Allah, maka kita lihat saja. Kalau dikatakan segenap hati, nah pertanyaannya, kalau hati kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, sedang sungguh-sungguh, oke, kita nggak apa-apa. Kalau hati kita senang, kita mengasihi Allah. Nah, pertanyaannya, kalau hati kamu lagi nggak senang, bisa nggak mengasihi Allah? Kalau permintaan kamu nggak dituruti, nggak dikasih, bisa nggak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Apa hatimu malah marah atau dongkol atau terhadap apa? Kesal terhadap bahwa Allah tidak memenuhi kebutuhan saya. Nah, dengan segenap jiwa, kalau hati jiwamu sedang terluka, sedang berduka cita, sedang kecewa berat, apakah bisa dalam posisi itu kamu bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Ya, nah dengan segenap kekuatan pada saat kita lemah, pada saat kita jatuh, pada saat kita ditekan, pada saat kita menderita karena tekanan orang lain atau karena tekanan pekerjaan atau karena tekanan tidak punya tempat pelayanan. Nih para pendeta kalau nggak punya tempat pelayanan, stres dia, ya, stres. Kenapa? Karena dianggap tidak dipakai. Ya, kalau nggak punya tempat pelayanan berarti nggak dipakai sama organisasi. Nah, kekuatan itu menjadi lemah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu para pendeta tidak dikasih tempat pelayanan, bisa nggak kamu kasih Allah dengan sungguh-sungguh? Nggak usah bicara tentang hal-hal yang lain di luar konteks mengasihi Allah. Kita terlepas dari bagaimana kita menggunakan gadget kita di gereja. Kadang-kadang gadget ini kita tidak bisa hakimi orang buka gadget di gereja tiba-tiba dia berdosa, enggak. Sekarang kembalikan kepada diri. Saya bisa nggak mengasihi Allah pada saat saya lemah? Saya bisa nggak mengasihi Allah pada saat jiwa saya tergoncang? Ya, orang-orang yang patah hati itu tergoncang hatinya. Ya, dia minta jodoh malah disakiti, itu tergoncang. Bisa nggak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Nah, itulah pertanyaannya, itulah tantangannya tentang pelajaran kita ini, mengasihi Allah dengan mengasihi Tuhan Allah itu. Apa buktinya kita mengasihi Allah? Buktinya tadi sudah disampaikan Saudara Yoram tadi, betul dikatakan dalam Yohanes 14:15. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, turuti semua perintahku. Even kamu dalam keadaan lemah, nggak punya uang, kalau nggak punya uang, kasih persembahan, bisa nggak? Bisa. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan ngeles gitu, jangan ngeles. Oh, saya nggak bisa mengasihi Tuhan melalui persembahan, saya nggak kerja, nggak punya uang. Oh, nggak bisa. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jangan turunkan standar mengasihi itu. Ya, jangan turunkan. Nah, tantangannya kita buat sendiri. Tantangannya kita hadapin sendirilah karena kita bikin sendiri. Kita excuse terhadap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan mencari alasan-alasan. Wah, saya nggak dapat kerja. Saya bagaimana bisa mencari jodoh? Oh, Tuhan begini, Tuhan nggak adil. Ketika kamu katakan Tuhan tidak adil, kamu dibinasakan, gitu. Ketika bangsa Israel mengatakan kembalikan kami ke Mesir, kami lebih baik sana makan daging. Tuhan bantai mereka, dibelah bumi, 15.000 orang masuk ke dalam bumi karena nggak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu mungkin sedikit buah pikiran yang bisa kita naikkan dalam pembahasan malam hari ini. Terima kasih, Raymond. Oke, terima kasih. Penambahan yang begitu bagus supaya kita lebih menambah wawasan kita, supaya kita lebih memahami akan pelajaran sekolah sahabat pada malam ini. Mungkin ada pertanyaan? Sampai di sini? Mungkin aku kasih tambahan sedikit lagi ya pada lemas-lemas banget ya. Tapi aku suka banget ya. Kok kayak Pastor Luki ya? Oke, boleh aku tambahin sedikit lagi. Jadi Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan hatimu dan dengan segenap akal budimu. Jadi firman di atas, maaf ya, aku nggak bisa open cam karena gue takutnya suaraku kagak kedengaran apa-apa. Jadi firman di atas merupakan
hukum terutama dalam soal mencintai atau mengasihi. Pertama, gini ya teman-teman ya. Mungkin kamu sering mendengar sebuah definisi. Dia mengatakan kalau cinta itu gila, cinta itu penuh gairah, yang luar biasa dan lain sebagainya. Jadi begini loh. Gimana sih kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita, artinya begini. Memberikan dan menimpang kasih yang terbaik yang kita miliki untuknya. Kita bisa meluangkan waktu setiap hari untuk membangun hubungan yang intim dengannya melalui doa dan bercakap-cakap. Dia ini mengenal kita lebih dalam dan dia juga ingin kita mengenalnya secara pribadi. Jadi mulai deh bikin dia bahagia. Misalkan dengan menenangkan dia di tempat kerja kita, menyanyikan lagu pujian dari dalam hati kita untuk siapa itu, beritahukan harapan pribadi kita kepada kita, kepadanya maksudnya, dan pujilah dia serta hargailah keberadaannya. Jadi mencintai Tuhan dengan segenap, mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran itu artinya kita mendukung hasrat kita dengan segala pengetahuan kita. Tuhan Yesus ingin kita memiliki alasan untuk memahami dan mencintainya dengan sempurna. Mulailah untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Jangan takut menantang dan bergulat dengan sebuah perintah Oke, dan Yoram. keyakinannya. Jadi, Oke. Terima kasih, ya, Yoram. ada apa, Bang Raymond? Yang terima kasih penambahannya. Terima kasih. Oke. Oke, sama-sama Bang Raymond. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah bahas bagaimana kita menunjukkan kasih kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita. Kita menunjukkan kasih kita itu supaya kita lebih dekat dengan Allah. Oke, kita lihat yang berikutnya, slide berikutnya. Oke, kita lihat ya. Bagaimana seharusnya kita mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah. Dalam ini kita mau baca ya, Markus 12 ayat 29 sampai 30 mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Ini kata Tuhan ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana cara kita? Kita harus mengasihi dengan sepenuh hati. Dengan kekuatan kita. Ingat ya, kasih adalah kunci untuk menaati perintah-perintah Allah. Kasih adalah kunci untuk menaati perintah-perintah Allah. Kasih dari Allah sangatlah begitu nyata. Tuhan sudah mengasihi kita. Kita harus lebih mengasihi Allah. Kadang-kadang, tapi kasih manusia antara pasangan tidak tulus. Artinya seringkali kasih yang antara pasangan itu seringkali, contoh saya dengan saudara Arfan. Saya mengasihi Arfan. Saya mengasihi saudara Arfan. Tentu saya mengharapkan apa? Timbal balik. Saya mengharapkan keuntungan dari saudara Arfan. Tapi Allah mengajarkan kita. Allah mengajarkan kita bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Tidak ada paksaan. Kita lihat ya. Saya mau baca di sini. Pada akhir zaman,
kesetiaan kita kepada Tuhan akan diuji. Kesetiaan kita akan diuji apakah kita setia sampai Tuhan datang atau nyanda. Apakah kita setia dalam kebenaran, tahan uji, pencobaan yang silih berganti kita hadapi, kita tahan atau tidak. Ingat, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Maka Allah akan membantu kita. Dalam kitab Korintus mengatakan bahwa pada akhir zaman kesetiaan kita akan diuji apakah kita bertahan atau kita akan keluar. Oke, kita lihat ya. Kita lihat untuk slide berikut supaya kita lebih memahami maksud pelajaran sekolah Sabat pada malam ini. Bagaimana kita harus yang paling utama mengasihi Tuhan. Ingat ya teman-teman, untuk partisipan pada malam ini, kita harus menyerahkan tubuh kita, jiwa kita. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Oke, kita lihat untuk PowerPoint berikutnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tambahan. Oke, saya mau saudara Amos. Ada tambahan, saudara Amos? Dipersilakan. Ya, berbicara tentang kasih ini memang hal yang sangat luar biasa ya. Bahwa kita bisa mengasihi itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan hal yang paling sulit juga mengasihi, apalagi mereka yang atau kita yang menyakiti orang kan, ya kita bisa mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yang disakiti terus kita mau mengasihi orang tersebut, ya dengan pertolongan Roh Kudus yang bisa membuat itu. Jadi pelajaran kita ini sangat luar biasa ya. Saya hanya bacakan yang saya coba share ya di chat. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 ya. Saya bacakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, ini dia. Tadi kan ada pertanyaan mengenai ya bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan gitu ya. Lalu di ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi itu sedikit yang bisa saya tambahkan bahwa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah dengan kasih. Ya, dan itu sudah ditunjukkan Yesus ya. Jadi contoh datang ke dunia, dia mengasihi kita yang berdosa gitu ya. Dia sangat membenci dosa tapi mengasihi kita orang berdosa. Itu mungkin Kak Raymond. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan saudara Angel William, dipersilakan. Saya ada pertanyaan. Ini Iya. Memang dari tadi kalau diperhatikan betul kata teman-teman ya, betapa sulitnya mencintai sesuatu yang tidak terlihat. Nah, yang jadi masalahnya kan seperti ini. Allah yang kita kenal untuk dicintai saja, kakak rohani kita yaitu bangsa Israel gagal dan akhirnya dibuang. Dan oleh karena itu kita kehilangan sosok, dan sosok yang bisa mengembalikan itu hanya Yesus. Tapi tidak ada lagi selain Yesus yang benar-benar mencintai, karena pada dasarnya betul-betul masih tetap ada yang berbuat kesalahan. Nah, sosok yang paling mungkin dan tapi tidak terlihat itu adalah Henokh. Kalau Henokh jelas akhirnya dia terangkat ke surga, dan ada lagi juga Elia terangkat ke surga. Nah, yang jadi masalah kita di akhir zaman beda kasus.
kasusnya semakin besar cobaan itu dan semakin sukar dunia ini untuk bisa melihat Tuhan. Nah, kalau begitu sudah kondisi seperti ini, kita ini merasa seperti nggak fair dong. Kenapa ya di zaman ini gitu? Kenapa justru di zaman ini? Nah, bagaimana caranya kita umat di akhir zaman ini bisa tetap mencintai Tuhan? Karena kenyataannya orang-orang muda banyak hilang dari PA. Orang-orang muda banyak lebih suka kegiatan-kegiatan di luar gereja, dan yang bisa ikut untuk Vesper aja itu sedikit. Kita ada 43 orang, sedangkan PA itu ada banyak. Dan tidak semua PA menciptakan kegiatan Vesper seperti ini. Nah, bagaimana caranya ini untuk membuat anak-anak muda ini jadi tertarik lagi dan mencintai Tuhan seperti pada zaman-zaman sebelumnya? Oke, terima kasih. Kalau boleh saya ambil kesimpulan pertanyaan ini, bagaimana supaya orang muda bisa mencintai akan kegiatan kerohanian ya? Kegiatan gereja, karena kebanyakan ya, dipersilakan Saudara Angel. Iya, lebih ke religius. Jadi soal orang muda tapi lebih ke religius. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendeta Surya, Pendeta Surya, saya persilakan untuk menjawab. Waktu diberikan 1 menit. Apakah masih ada Pendeta Surya? Oke, mungkin sudah keluar. Saya minta saudara Edmond Situmorang untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana orang muda itu lebih mencintai akan gereja? Karena zaman dulu orang muda sangat tertarik dengan dunia kerohanian. Sedangkan pada sekarang ini orang muda lebih cenderung mencintai akan dunia sekuler. Sebetulnya analogi ini bisa dilihat dari satu sisi benar, tapi dari sisi yang lain mungkin juga tidak benar. Anda percaya nggak sih kita udah di akhir zaman? Anda percaya nggak sih kita udah di ujung tanduk? Nah, kalau Anda percaya bahwa kita sedang hidup di akhir zaman, maka Anda juga harus percaya nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan untuk orang-orang di akhir zaman. Nubuatan-nubuatan tersebut adalah ada banyak yang dari dalam akan keluar. Tapi akan ada lebih banyak lagi yang dari luar masuk ke dalam. Saya secara pribadi melihat lebih banyak dari sebelumnya, orang sekarang lagi senang-senangnya belajar Alkitab dari luar. Orang luar, orang non-Advent. Sedangkan orang Advent, kita mulai malas-malasan, merasa menggampangkan, belajar Alkitab ya kalau sempat. Saya bicara orang-orang yang non-Kristen bahkan, sedang giat-giatnya belajarin Alkitab. Saya ada satu grup kami, relawan Injil, tiap bulan baptisannya 12 orang. Tiap bulan 12 orang. Orang-orang muda, keluarga-keluarga muda. Tapi kalau Anda bertanya, kok gimana caranya membangkitkan orang-orang muda kita supaya mereka semangat? Roh Nubuat katakan prophesy. Jadi ada, kalau Anda baca Yeskiel 37, Yeskiel 37 itu ada mengenai tengkorak-tengkorak
Jadi Nabi Yeskiel dibawa Tuhan ke dalam the valley of the skull, lembah tengkorak, bayangin. Tengkorak semua kiri kanan. Dan tengkorak itu dikatakan oleh Nabi itu, dideskripsikan sangat amat kering. Bayangin, sampai kata-katanya amat kering. Terus pas Nabi Yeskiel bertanya, Tuhan apa maksudnya ini? Siapa tengkorak-tengkorak ini? Jawab Tuhan, ini adalah umat-umatku. Loh kenapa umat-umat Tuhan dibilang tengkorak ya? Anda merasa nggak sih di gereja kita banyak yang seperti itu? Mohon maaf ya orang-orang muda. Bodinya ada. Bentuknya ada. Tapi mati, udah kering. Nggak ada lagi isinya, nggak ada dagingnya. Kalau ditanya mengenai apapun, Alkitab mencatat dalam buku yang sama, buku Yeskiel pasal yang ke-36 dan ke-37, Anda baca nanti. Jelas di sana dikatakan. Nggak tahu apa-apa katanya. Mereka nggak tahu apa-apa. Benar, orang mati di dalam Mazmur 100, orang mati tidak tahu apa-apa katanya. Orang mati nggak bisa memuji Tuhan. Makanya orang muda zaman sekarang, kalau muji Tuhan sambil pegang HP. Nah, kepada Allah beri puji sambil lihat HP. Nggak ngerti muji Tuhan karena mati di dalamnya. Lalu nasihat Tuhan kepada Yeskiel hanya satu. Bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Anda tahu apa yang terjadi pada saat Yeskiel bernubuat kepada tulang-tulang yang kering itu? Tulang-tulang yang kering itu mulai berderik-derik katanya dalam bahasa Alkitabnya. Berderik-derik. Kenapa mereka berderik-derik? Besi menajamkan besi kata kalau bahasa Alkitab lainnya ya. Itu tulang yang satu main tulang yang satu mulai begini-begini dia. Mulai kita lihat ya sekarang orang-orang muda ya saling argumentasi mengenai Alkitab, bener ya? Begini-begini mereka sampai ketemu ini tulang jari sama tulang tangan, baru dia klop itu bener nih, ini yang bener nih. Nah, jadi berderik-derik. Dan roh nubuat menggambarkan kejadian ini sebagai masa penampian. Jadi kalau Anda sedang melihat sekarang ada anti-trinitas, ada pengikut Randy Tauran yang mengatakan Advent ini Babylon, ada yang ikut-ikutan sama ini banyaklah, ada yang lunar Sabat. Kenapa itu terjadi semua? Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya orang Advent tuh nih benar-benar pasti. Lo tulang yang mana sih lo? Lo kalau emang bukan tulangnya di sini ya nggak nyambung pasti. Hati-hati. Kita sebagai umat Tuhan jangan anggap enteng firman, karena hanya satu syarat bagaimana itu tulang-tulang bertumbuh dan akhirnya ada mulai daging setelah mereka bersatu tulang-tulang itu, tulang jari sama tulang tangan, baru Tuhan kirimkan daging untuk menyelimuti mereka supaya mereka lebih hangat. Ada kulit lagi di sana supaya mereka jangan terpengaruh oleh luar. Bayangin, itu deskripsi yang sangat jelas bagi saya secara pribadi, menggambarkan keadaan di akhir zaman. Yang mereka butuhkan apa? Bernubuat kepada mereka. Berikan mereka roh nubuat. Kasih ini firman Tuhan. Itu cuma salah satunya. Sia-sia bikin acara program PA, joget-joget sana-sini. Ke kiri, ke kanan. Apalah ini? Kadang-kadang saya suka bingung. Butuh firman Tuhan. Saya butuh firman Tuhan. Saya butuh roh nubuat. Makanya Yeskiel dikatakan bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Itu yang saya dapat sih. Mungkin yang lain ada. Oke. Di sini ada pertanyaan masuk. Bagaimana kita mengasihi Tuhan sedangkan diri kita memendam sakit hati kepada seseorang? Bagaimana
cara kita mengasihi akan Tuhan, sedangkan kita memendam, kita ada dendam tersendiri kepada orang lain. Saya persilakan Saudara Amos. Sepertinya Kak TX lebih dulu, jadi kita kasih ke Kak TX. Oh ya, Kak TX. silakan. Terima kasih banyak. Sesuai dengan pertanyaannya tadi ya dari Bang Angel, bagaimana caranya untuk memberikan semangat kepada orang-orang muda ya. Tadi udah jelaskan dari Kak tentang keterangannya ya. Tapi ini adalah sebuah keharapan kita gitu. Ini adalah harapan kita semuanya. Bagaimana orang-orang muda ini supaya mereka itu tertarik di dalam hal-hal firman Tuhan, karena memang udah krisis banget ya. Dan kenapa orang-orang muda ini selalu diambil setan? Karena ini adalah senjata Tuhan ya. Orang muda adalah menggambarkan senjata Tuhan di dalam Alkitab. Itu terdapat dalam buku Mazmur 127 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Karena Tuhan tahu bahwa orang-orang muda ini adalah senjata Allah. Dan ini dilibatkan juga di dalam kisah ini dalam buku Daniel. Dan Daniel ditawan itu kira-kira umur 15 tahun bersama teman-temannya. Ya. Tapi yang saya katakan di sini adalah bahwa kita sepakat dan kita mengetahui apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Dengan kekuatan kita nggak bakalan sanggup. Dari sari-sarinya udah disampaikan oleh Bang Tulang Edmond tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan untuk bernubuat bagi mereka, untuk memberikan cara, membangkitkan semangat mereka dengan hal apapun itu, termasuk dengan kasih. Kekuatan kita pun nggak bakalan sanggup, saudaraku. Tapi dengan ini, ya, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti akan buka cara. Kalau kekuatan manusia, saudara-saudaraku, nggak bakalan bisa, saudaraku. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang kelima, terkutuklah mengandalkan kekuatan manusia. Jadi jelas bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia bukan mengandalkan kekuatannya diri sendiri, tetapi mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Bahkan di Taman Getsemani dia bergumul, ya, dia bergumul untuk menanggung rasa beban ini adalah tentang dosa kita ini, ya, untuk memohon kepada Tuhan bahwa dia tidak sanggup sebenarnya, tapi dia bergumul untuk kepada Tuhan. Dia sampaikan itu kepada Bapa. Supaya harapannya ini supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya kepada orang-orang muda saja, tetapi kepada semua orang-orang tua. Ya. Baik itu juga tentang pertanyaan yang kedua itu. Yaitu dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya. Kita harus andalkan Tuhan. Tidak ada selain di atas muka bumi ini yang ada di surga. Ya. Karena kita bukan dari dunia ini. Kita ini sudah bertali dengan darah dengan siapa? Dengan Tuhan kita yang tidak terlihat. Ya itulah caranya mengandalkan Tuhan. Terima kasih yang saya bisa sampaikan. Mungkin disambung dari Kak Amos. Silakan Kak Amos. Oke, terima kasih. Saudara Amos. Ya, saya hanya menanggapi pertanyaan yang sangat luar biasa dari Kak Talia ya. Saya pikir ini semua kita pasti pernah merasakan bagaimana dua hal ya, menyakiti sama disakiti. Ini hal yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana kita mengampuni ya. Dan saya mau bacakan beberapa dari Alkitab ya. Ya, dalam Galatia 5 ayat 24 ya dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Lalu saya bacakan di ayat 22 dan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ketika kita disakiti orang itu biasa. Tapi yang lebih luar biasa adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk bagaimana kita bisa mengampuni tersebut. Tentunya dengan kekuatan kita nggak bisa. Ya, kita saja dan pandang pada Yesus ya. Lagu Sion ya, mengingatnya. Pandanglah pada Yesus. Bagaimana Yesus mengampuni kita orang-orang berdosa gitu ya. Kita orang berdosa, ya,
kita menyakiti hati Yesus melalui dosa-dosa kesayangan kita, tapi Yesus aja gitu loh. Yesus aja dia mau mengampuni, apalagi saya ini gitu. Dan memang kadang-kadang itu terjadi kepada kita, tapi ketika itu terjadi kepada kita, kita harus ingat Yesus yang di kayu salib. Ya kan? Dia mengampuni kita orang berdosa, masa kita lebih hebat dari Yesus gitu ya? Tidak mau mengampuni orang. Ini memang kelihatannya berkata-kata mudah, tapi ketika kita diperhadapkan dengan itu sulit, tapi dengan pertolongan Tuhan pasti bisa gitu ya. Karena ya kita lihat ya tadi di ayat itu ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi ketika saya masih menyimpan gitu ya, menyimpan itu kemungkinan besar saya lupa ayat ini gitu ya, saya lupa ini. Dan juga yang rugi sebenarnya kita ya. Orang di sana sudah senang-senang bahagia, kita masih menyimpan dendam gitu ya. Kita yang merugi gitu. Itu mungkin dari saya sedikit, mungkin yang lain boleh tambahkan. Thank you Kak Raymond ya. Oke, terima kasih tambahan dan seluruh pertanyaan. Pelajaran pekan ini, Saudara Edmund, maaf waktunya sudah selesai. Oke. Untuk pelajaran Sabat ini sangatlah begitu menarik. Dan kesimpulannya saya minta pendeta Surya ada di sini. Pendeta Surya? Pendeta Surya Sianipar? Ada. Oke. Untuk menyimpulkan seluruh pelajaran sekolah Sabat pekan ini, saya persilakan Pendeta Surya. Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman sudah memberikan keterangan yang cukup baik, dan saya ingin menambahkan begini. Dalam hal mengasihi ini, kita tidak bisa menyamakan standar kita dengan standar orang lain. Ya, kita nggak bisa menerapkan standar kasih kita kepada standar orang lain. Yang bisa kita terapkan adalah standar kasih Allah. Itulah sebabnya sampai harus dikeluarkan statement because he first loved us, ya. Karena dia sudah mengasihi kita. Kenapa Allah harus menyatakan because I love you first, gitu. Aku yang mengasihimu. Jadi karena kita tidak bisa menerapkan standar kasih kita kepada orang lain, menetapkan standar kita kepada orang lain, karena akhirnya bentrok. Nah, Allah menetapkan status standar yang apa? Yang bisa Dia berikan kepada kita, yang bisa kita pakai untuk mengasihi sesama. Itu sebabnya bukti kita mengasihi Allah, di Matius 25 ayat 40 apa? Bang Angel Bert William apa? Ingat? Matius 25 ayat 40. Kak Angel Bert William. Apa kira-kira apa isinya? Matius 25 ayat 40. Ayo, tunggu ya. Lagi sambil bikin materi. Oke. Siapa yang bisa baca Matius 25 ayat 40? Matius 25 ayat 40. Terdengar? Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepada aku. Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Oke. Iya. Jadi standarnya itu mudah ya. Jadi standar untuk mengasihi Allah itu ternyata cukup mudah. Dan Allah tidak menetapkan standar yang sangat tinggi supaya kita terbebani, enggak. Tapi Allah menetapkan standar mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dia tetap kancing. Oke. Jadi untuk pelajaran sekolah Sabat pada pekan ini, bagaimana
Hal-hal ini Sup- menciptakan satu standarnya itu kepada kita, dan itu bisa kita pakai kepada sesama kita, ya. Lanjut, Pastor. Masih ada ya suaranya ya? Masih ada, lanjut, mantap. Masih, Mas. Ya. Jadi itulah satu standar. Jadi sebenarnya cukup gampang untuk mengasihi Allah itu dengan membuktikan bahwa kita bisa mengasihi salah seorang hamba Tuhan yang paling hina. Dan kalau kita bisa mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, itu bukti. Yakobus katakan perbuatanmu itu mendahului iman. Ya, perbuatan itu mendahului iman. Kita bisa mengasihi Allah itu dibuktikan dengan iman. Tapi iman itu harus didahului dengan perbuatan. Nah, kalau kita bisa mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, itu buktinya kita takut akan Allah. Kalau kita bisa mengasihi Allah dengan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, itu buktinya kita bisa mengasihi Allah. Kalau kita bisa mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, berarti kita tahu bahwa Allah sudah mengasihi kita. Kenapa kita bisa mengampuni orang lain? Karena Allah sudah mengampuni kita. Itulah pelajaran kita 1 minggu ini. Dan di dalam hari Rabu dikatakan itu perintah. Jadi supaya kamu menjadi anak-anak Allah yang diberkati, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, turutilah segala perintahku. Ya, cukup sederhana ya. Turutilah segala perintah. Kenapa? Karena dia sudah menurunkan standarnya dari Allah menjadi manusia. Makanya kita bisa apa? Mengambil standar yang sama. Kita turunkan harga diri kita supaya kita bisa mengasihi sama yang paling hina. Nah, itu mungkin tambahannya sedikit, Saudara Raymond. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana supaya kita mengasihi Allah? Kita adakan penyerahan secara pribadi. Kita berdoa supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya banyak berkat-berkat yang kita akan miliki. Pada malam ini pelajaran sekolah sahabat kita sudah selesai, dan banyak berkat-berkat yang kita sudah nikmati bersama. Pelajaran sekolah sahabat ini menggambarkan bagaimana kita harus lebih dekat dengan Allah, menggambarkan supaya kita lebih dekat dengan Allah, dan supaya kita berkomunikasi dengan Allah dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan seluruh hati kita, Oke. Untuk menutup segala rangkaian pada malam ini, saya minta dengan kasih pendeta Surya Sianipar untuk membawakan doa tutup. Iya, boleh. Saya lagi low signal, jadi saya off kamera dulu ya. Oke, kedengaran semuanya? Ya. Ya, Oke, Pastor. baik. Terima kasih. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan kami di surga, terpujilah namamu. Kami mempelajari firman yang dipimpin saudara kami, Raymond Gosal. Kiranya Tuhan berkati hal-hal yang kami pelajari dalam keterbatasan, dalam kekurangan hikmat dan pengetahuan. Kami mau serahkan apa yang kami ketahui di dalam tangan-Mu. Ampunilah kami Tuhan yang lemah, yang seringkali mencoba mencari tahu isi hati Tuhan, namun seringkali juga kami gagal. Biarlah Tuhan pelajaran-pelajaran yang kami terima, kebenaran-kebenaran masa kini yang bisa harus kami pegang sampai kedatangan Yesus kedua kali, dapat kami bagikan kepada sesama, dan kami buktikan bahwa Kristus telah mengasihi kami lebih dahulu, telah berkorban bagi kami, telah mati bagi kami, dan sekarang sedang mempersiapkan rumah yang indah di dalam kerajaan sorga bagi kami orang-orang yang mau menghidupkan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkatilah Saudara Raymond dalam kehidupannya. Diberkati dalam hal-hal yang dilakukan dalam setiap pelayanan, aktivitas pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari,
biarlah diberkati dengan hikmat dari sorga, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas segala berkat yang dia terima, atas segala kasih Tuhan yang melindungi dia setiap hari. Bapa di sorga, terima kasih kami berdoa kepada seluruh saudara-saudara kami yang ikut dalam virtual malam hari ini. Dalam keterbatasan ruang dan waktu, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah semua yang kami ikuti dalam virtual ini boleh diberkati dengan limpah. Berikan kami kekuatan dalam menghadapi cobaan-cobaan di akhir zaman ini, sehingga Tuhan kami boleh tetap berdiri teguh sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara kami yang sudah live duluan, kiranya Tuhan berkati juga. Pekabaran yang mereka sudah dengarkan, mereka boleh terima dengan baik, dan mereka boleh bagikan kepada sesama di gereja mereka masing-masing, terutama di lingkungan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati grup PAG Nusantara ini. Biarlah komunitas ini menjadi komunitas berkat. Fasilitas-fasilitas yang Tuhan sediakan bagi grup ini boleh menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk, sehingga semuanya boleh menjangkau orang-orang muda kami di seluruh Indonesia ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, bagaimana PAG Nusantara ini banyak membawa jiwa-jiwa untuk diserahkan ke dalam kandang kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami, dan pertemukan kami dengan jemaat-jemaat Tuhan yang akan kami temui besok dalam ibadah bersama-sama. Ampunilah dosa pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Seluruh rangkaian acara Sekolah Sabat pada malam ini telah selesai. Kita foto bersama untuk seluruh partisipan. Untuk kita open cam, kita tunjukkan wajah-wajah kita yang paling ganteng, yang paling cantik. Kita tunjukkan untuk kita ambil foto bersama. Saya persilakan kepada saya persilakan kepada host. Kepada host untuk mengambil gambar. Ya, Esther mungkin atau saya? Kok nanya atau saya? Untuk teman-teman yang memungkinkan on cam boleh dipersilakan on cam. Oke, Esther, silakan. Ada 2 slide ya. Kita bersabar. Oke. Slide yang pertama. On cam, senyum. Oke, slide yang kedua. Sekarang. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, thank you. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, untuk informasi saya persilakan kepada Saudara Arfan atau Saudari Kori. Oke, baik. Terima kasih Brother Raymond ya. Saya baru pertama kali melihat pemimpin diskusi yang tegas. Ini baru pemimpin diskusi ya, memotong yang tidak sesuai dengan pelajaran dan juga memotong karena waktu yang sudah lewat. Thank you Brother Raymond atas mimpinya, dan Tuhan terus berkati pelayanannya di jemaat dan juga pekerjaan yang digeluti. Oke, pengumuman mungkin dari pengumuman diri ya. Ada pengumuman diri? Silakan. Grace Willin, silakan Grace Willin. Ya, halo, selamat malam. Mohon maaf lagi nggak bisa on cam. Selamat sahabat buat kita semuanya. Selamat malam. Sahabat kakek. malam. Ya, diundang lagi kepada kita semua teman-teman PAGN untuk menghadiri acara Komisi Pengembangan Diri pada hari Minggu nanti di jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Topik kali ini itu hampir sama dengan sebelumnya mengenai
Public Relationship dengan judul kemampuan berliterasi dalam industri 4.0. Ini sudah ditampilkan ya posternya. Jadi teman-teman di sini semoga bisa dapat join kembali ya pada hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nanti pengumumannya akan di-share di grup PAGN, WhatsApp grup PAGN dan juga di Instagramnya PAGN. Jadi kalian harus lihat terus ya. Dan juga ada English Club pada jam 7 malam setelah acara ke Komisi Pengembangan Diri akan ada English Club. Teman-teman di sini diharapkan join juga jika memungkinkan waktunya. Ini untuk umum ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa mengundang teman-teman kalian yang dari luar non-Advent, ini sangat bagus sekali. Sekaligus ini membantu kita dalam penginjilan kita. Jadi membantu dalam melatih bahasa Inggris dan juga penginjilan untuk menyebarkan ini ya kabar baik tentang Tuhan ya, tapi kita melalui bahasa Inggris gitu. Jadi nanti akan di-share juga di dalam WhatsApp grup kita di PAGN. Jika bisa kalian sebar ke teman-teman yang non-Advent itu sangat bagus sekali. Itu aja dari Komisi Pengembangan Diri. Terima kasih buat semuanya. Selamat sahabat sekali lagi. Ya, Kak Kori mungkin sekretaris ada penyampaian. Oke, terima kasih teman-teman. Pas suara saya terdengar jelas. Ya, lanjut. Baik, bagi teman-teman yang belum tergabung di WhatsApp grup PAGN Nusantara, silahkan menghubungi nomor yang sudah ada di kolom chat di 0818 08338906 dan juga pantengin terus media sosial PAGN Nusantara di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Nah, teman-teman, acara hari ini live di fanpage PAGN Nusantara. Jadi kalau teman-teman nanti mau putar-putar lagi, kira-kira ada tadi statement-statement atau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya mungkin teman-teman lupa, bisa teman-teman ulang lagi untuk dibawakan di gereja teman-teman. Terima kasih, silakan selamat beristirahat, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati. Sahabat. Oke, terima kasih. Selamat sahabat semuanya. Sahabat Kak Nemo, sahabat Kak Sala. Kak Sala udah keluar ya? Sahabat. Apa kabar teman? Oke.